Guys, sekarang lagi rame hashtag kabur aja dulu. Kalian paham nggak sih sama hashtag kabur aja dulu? Dan kalian pengen juga nggak sih kabur ke negara lain buat memperbaiki taraf hidup kalian? Sekarang tuh kayak makin marak gitu ya teman-teman yang memilih untuk beasiswa di luar negeri atau bekerja di luar negeri karena ngerasa di sana tuh lebih sejahtera, kemudian lebih dihargai daripada di negara sendiri. Terus efeknya bakal kayak gimana nih kalau misalnya semua orang, rata-rata orang yang pengen bekerja di luar negeri pasti mereka punya hard skill dan soft skill yang nggak biasa ya, yang tidak seperti masyarakat biasa gitu. Mereka adalah orang-orang yang pastinya berpendidikan, mereka punya menguasai bahasa di situ, kemudian mereka juga punya banyak relasi gitu untuk mereka bisa kerja di luar negeri. Nah, untuk bisa kerja di luar negeri itu kan kita harus punya bekal. Kalau orang-orang biasa kayak kita, kayaknya sesuatu ketidakmungkinan gitu. Kalau misalnya kita kerja di luar negeri, pasti orang-orang yang kerja di LN itu mereka secara intelektual, secara wawasan pasti jauh lebih tinggi daripada masyarakat biasa yang mereka punya intelektualnya jauh lebih rendah. Dan kayak gitu aku rasa bakal ada efek domino sih ya buat negara Indonesia sendiri, karena nanti orang-orang yang mereka berpendidikan tinggi mereka akan lebih memilih untuk bekerja di luar negeri, membangun negara lain, mereka untuk berkontribusi di negara lain daripada di negara mereka sendiri, karena mereka juga ngerasa kayak di negara sendiri gak dihargain gitu kan. Terus emang kenyataannya warga-warga di Indonesia itu memang mereka tidak begitu menghargai, dalam tanda kutip ya kan, tidak begitu menghargai karya-karya anak bangsa gitu. Mereka lebih menghargai karya orang lain daripada karya sendiri. Jadi support dari internal dari Indonesia juga mungkin nggak begitu besar ya, dari pemerintah bahkan dari masyarakatnya. Jadi orang-orang yang punya karya hebat itu yang punya pendidikan tinggi, kebanyakan mereka lebih ya udahlah kita di negara lain aja karena negara lain bisa lebih menghargai kita gitu. Aku juga rasanya kayak pengen aja gitu pindah ke luar negeri, tapi semuanya sudah terlambat. Jadi kalau misalnya dunia bisa diputar, mungkin aku bakal ambil beasiswa ke luar negeri, karena itu udah aku ngerasa kayak di luar negeri itu jauh lebih nyaman. Dan mungkin teman-teman yang udah di luar negeri juga ngerasa kayak gitu ya, lebih nyaman di luar negeri, lebih bisa dihargai keberadaannya, kemudian lebih bisa berkembang gitu, dan hidupnya juga pasti jauh lebih baik gitu kan daripada kita di negara sendiri gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, contohnya di daerah sendiri aja suatu saat kita bikin karya gitu, kebanyakan yang menghargai justru orang dari jauh gitu. Kalau dari sekitar kita, contoh sederhananya misalnya gini ya, hal kecil aja yang ada di sekitar kita, ada di sekitarku, misalnya aku bisa bikin kebaya nih, tapi orang-orang terdekat aku justru mereka akan jahit kebaya ke tempat yang lebih jauh gitu kan guys. Ya walaupun aku sendiri sadar kalau karya aku emang belum sesempurna banget dengan karya yang lain, tapi someday ketika aku cek ya kayaknya kurang lebih aja sih sama karyaku, bahkan hasilnya juga hampir sama gitu kan. Jadi kayak ternyata memang orang Indonesia itu karakternya emang seperti kayak gini gitu. Mereka itu jauh akan lebih menghargai orang lain daripada yang deket sama kita. Kayak udah ngapain sih support yang deket gitu kan, mending yang jauh aja gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, gimana, susah kan menghadapi karakter masyarakat yang kayak gitu, karena mau cari hashtag I love brand lokal, produk-produk lokal juga bisa dibilang kurang dihargai sih. Ya walaupun ada sebagian masyarakat yang udah menyadari bahwa kalau kita membeli produk dari internal kita itu kita sedang membangun daerah kita sendiri. Tapi kalau kita misalnya kayak beli produk di luar daerah, otomatis kita lagi membangun daerah yang di luar itu gitu loh. Ya secara ekonomi sih kayak gitu ya. Jadi mungkin secara kesejahteraan juga kurang dihargai lah kalau misalnya di Indonesia gitu. Makanya teman-teman lebih suka kayaknya di luar negeri, lebih nyaman untuk kerja di luar negeri. Dan aku juga ngerasa kayak gitu.
Kalau misalnya ada pilihan buat keluar negeri, mungkin aku bakal keluar negeri gitu. Dan ini bakal ada efek domino ya yang besar banget buat negara Indonesia. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang keluar negeri adalah teman-teman yang punya wawasan dan intelektual tinggi, yang seharusnya mereka itu membangun bangsa, tapi mereka justru berkontribusi buat negara lain. Bukan mereka nggak mau kontribusi buat negara Indonesia, tapi di negara Indonesia sendiri kadang nggak dihargai gitu karyanya, kerja kerasnya gitu kan. Bahkan ya tahu sendirilah dengan negara antah berantah yang udah dikuasai elit politik yang terlalu banyak konspirasi di dalamnya, pasti kita yang murni berkarya itu akan lebih nyaman di luar negeri dengan harga penghargaan yang sesuai gitu kan teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti ketika semua orang yang mereka punya intelektual dan wawasan tinggi lebih memilih untuk ada di luar negeri membangun negara lain, otomatis Indonesia akan diisi dengan masyarakat yang mereka punya SDM rendah, dan efek dominonya itu bakal besar banget. Kalau misalnya SDM-nya rendah, itu pasti negara tuh bakal kacau gitu, karena nggak ada peningkatan, nggak ada apa ya, ketika kita punya satu SDM rendah, dia akan menurunkan generasi SDM yang rendah juga gitu kan. Terus kalau teman-teman yang intelektual dan wawasannya tinggi, SDM tinggi, mereka memilih di luar negeri, terus yang membangun negara Indonesia ini siapa gitu. Tapi asal kalian tahu ya, SDM rendah itu salah satu target dari pemerintah, apalagi para elit politik ya kan, supaya kita itu, masyarakat itu bisa dikendalikan. Jadi kayak misalnya banyak hal lah, kalian lihat aja, kalian coba keluar, coba analisa setiap perubahan sosial yang ada di masyarakat, ya kan? Semua itu adalah rencana dari para elit politik supaya mereka bisa menghasilkan kesejahteraan untuk mereka sendiri, dan masyarakat yang SDM rendah adalah bagian dari batu-batu atau kerikil atau pijakan untuk mereka bisa dapat kesuksesan yang lebih besar. Misalnya gini, misalnya satu produk, misalnya mereka menjual produk gitu kan, satu aja. Sekarang yang lagi mark tuh mungkin gas ya kan, yang lagi sekarang lagi krusial banget mungkin gas gitu. Jadi kayak misalnya masyarakat dihadirkan nih, yang dulu biasa masak pakai kompor minyak, yang dulu biasa masak pakai kayu, sekarang akhirnya dihadirkan harus pakai gas. Dan suatu saat gas itu akan dibuat langka dan dibuat barang itu berharga supaya bisa dikendalikan. Bayangin aja ya, kalau misalnya elit politik itu atau pengusaha-penguasa itu mereka bisa dapat 1.000 aja sehari dari masyarakat Indonesia, ada berapa ratus juta, 270 juta penduduk Indonesia, dikali 1.000 mereka udah dapat 270 juta dalam sehari. Itu udah target mereka kalau mereka dapat segitu. Nah, kalau misalnya mereka bisa lebih punya margin yang lebih dari itu, pasti lebih lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya SDM-nya pinter-pinter di Indonesia itu bakal menghancurkan semua rencana-rencana para elit politik. Ya, mereka biasa bermain di atas sana, kalian masyarakat biasa, yang kita ret-ret biasa. Kalau kalian nggak bisa baca buku, kalau kalian tidak menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, kalian nggak akan sampai diajak ngomong yang hal-hal kayak gitu. Tapi memang ada gitu, itu tuh ada. Dan memang kita kalau SDM-nya rendah, kita akan jadi orang yang dikendalikan, dan itu adalah target utama guys, supaya masyarakat itu bisa dikendalikan. Bayangin aja, semua hal itu bisa dikendalikan, semua bisa pakai uang, karena kita tuh udah disogok pakai uang, udah di mindset kita ini udah uang dan uang gitu. Jadi kayak hal lain itu nggak penting, dan kita tuh kayak orang yang kayak orang yang kelaparan setiap hari gitu loh, karena kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang produktif. Kita jadi lebih konsumtif, kita jadi lebih berharap semuanya dibantu daripada membantu gitu kan. Dan itu adalah target dari para elit politik supaya bisa mengendalikan seluruh rakyatnya. Gimana guys kalau menurutmu? Jadi lebih enaknya gimana? Kita yang punya intelektual tinggi mau tetap stay di dalam negeri, atau kabur aja dulu ke luar negeri?